Yang saya hormati guru kita Mukarram Habib Husain bin Abdurrahman bin Salim bin Syekh Abu Bakar. Yang saya hormati Habib Yahya bin Jafar Ali Drus, kemudian Sahibul Hajat, ya, Sahibul Bait, Muhammad Satrio Widodo. Cakep banget namanya. Dipanggilnya wih. Oh, nama poyokan. Terus yang saya hormati yang punya rumah, Syukron. Ngapa dipanggil Bedul sih? Nama orang cakep-cakep. Arbi ini yang ngasih nama ya. Mudah-mudahan para guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi keluarganya, dan kita semua yang hadir di sini yang mengambil keberkahan dari beliau-beliau. Semoga Allah juga memberikan keberkahan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita duduk begini aja mandang Habib udah enak ya. Kita mandang beliau berdua aja udah enak. Gimana kita mandang Rasulullah? Kita mandang beliau aja udah adem mati. Hilang udah nih ide-ide mau ngomong apa udah hilang itu. Datang Habib aja udah hilang. Ini tadi mau niat mau ngomong apa bingung. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhila jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini karena haul nih. Tadi temanya haul. Itu kalau itu bacaan apa tuh? Syukran. Talqin. Itu budaya yang udah hampir hilang tuh. 50% kita di tanah Betawi itu budaya talqin udah hilang. Jadi ini pernah menghadiri satu penguburan, habis dipendem itu jenazah, orang pada main kabur aja, belum ditalqin. Ceritanya yang sahibul musibahnya nanya, ini ustadz yang mau talqin mana? Kagak ada ustadz. Sampai sempet-sempetnya itu sahibul musibah nyari di kampung situ yang bisa talqin ustaz, dipulangin dulu, pulang dulu tuh, suruh cari. Aneh nyaksiin tuh di situ. Saya tuh bukannya ada yang nggak mau talqin gitu, kan beda kampung, kita nggak mungkin udah kita aja yang mau talqin kan nggak mungkin. Sedih itu kita begitu tuh, budaya begitu udah hilang tuh budaya talqin. Padahal talqin itu kalau kita lihat dari artinya, bahkan ada satu hadis Nabi, Abu Nabi kalau salah gitu. Dikatakan man qara'a ketika ini lupa tuh redaksi hadisnya apa ya, ketika kita lewat di pekuburan kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baru lewat dong tuh. Ketika kita lewat kita baca begitu dong, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan rahmat tuh di kuburan tersebut. Kemudian Allah berikan berjuta-juta kebaikan, Allah hapus berjuta-juta keburukan. Itu udah hilang tuh budaya begitu. Padahal pada saat orang mentalqin itu hakikatnya bukan buat yang ada di kubur juga, itu lagi ngingetin kita tuh. Makanya awalnya begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian dilanjut
Wa anna, kita lagi tunjuk nih. Makanya orang talqin itu pas depan kepala persis tuh. Apa yang dikatakan ketika talqin? Wa annal mauta haq. Ente yang ada di dalam kubur bener kan, mati kan, dipendam kan sekarang. Tuh. Yang ditalqin kita nih, kiainya, ustadznya, habibnya kalau talqin begitu. Wa anna qabra haq, bener kan kuburan? Sekarang kau berada di dalam kuburan. Wa anna na'ima haq, nih kalau orang bener nih, orang soleh, dia mendapat kenikmatan di kubur. Hak dikatakan begitu. Wa anna adzab haq, bener juga nanti lu dapat azab kalau di dunianya nggak beres. Wa anna hisab haq, nah nunggu nanti dibangkitin di hisab. Wa anna safa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq, nunggu apa lagi? Hisab nanti. Kemudian dilanjut lagi, wa annal jannata haq wa anna naru haq. Coba dah, kalau orang talqin direkam, kita dengerin, cari artinya tuh. Wa anna su'ila munkar wa nakiri fihi haq. Nah, nanti datang tuh yang namanya munkar dan nakir. Apa dikatakan? Wala yu'izak wala yuhibak, enggak usah takut, enggak usah cemas. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Dia tuh munkar nakir makhluk Allah juga, jangan takut. Bahasa kita begitu tuh. Itu yang lagi mentakin kan, lagi nakin dalam kubur. Nanti kalau datang munkar nakir enggak usah takut. Dia juga makhluk Allah. Kita dengarnya aja udah takut kan. Ntar ditanya dalam kubur apa kita jawabnya. Nah kemudian dilanjut. Fa'idha sa'alaka man rabbuka. Nah loh, ngaku tuh. Kita ditanya. Padahal ada satu hadis lagi. Marradiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Tapi udah bener gak nih kita nih? Ketika ditanya mar rabbuka wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nama nabimu? Wa ma kiblatuka. Udah pernah lihat Ka'bah belum kita? Jangan-jangan kita pas bayang yang kita nundukin ke bawah tuh, yang bayanginnya bukan bayangin kita ngeliat Ka'bah. Kita kan mustaqbilal kiblati. Yang kita bayangin bukan Ka'bah, yang keingitan di hati kita bukan Ka'bah. Kemudian wa ma imamuka, siapa imam kita? Baca Quran jarang-jarang. Paling malam Jumat doang baca Yasin di dang. Belum tentu di rumah baca. Wa ma ikhwanuka, sama saudara aja gontok-gontokan. Sama tetangga aja saing-saingan. Dengki. Ditanya tadi dalam kubur begitu. Faqullahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Jawab nih dengan lisan yang fasih dan i'tiqad, keyakinan yang benar. Tuh ditanya tuh. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kayaknya di sini kita lancar-lancar aja ya. Dalam santriwati dikatakan orang di dalam kubur itu nanti punya dua bahasa dia bisa nih. Kita nggak bisa ahli bahasa Arab. Nanti ketika dikubur jadi bahasa Arab bisa, bahasa Suryani bisa. Nanti di dalam kubur begitu tuh bahasanya. Ketika ditanya marrobuka, kita jawab kan. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini. Nah, kita jawab enak tuh. Kayaknya gampang banget tuh. Kalau kita amalin juga seminggu apa tuh bacaan talqin kita. Wal Ka'bati kiblati, Ka'bah tuh kiblat kita. Wal Qur'anu imami wal muslimina wal muslimati ikhwani. Ngaku nih kita. Pas ditanya sama malaikat munkar dan nakir kita ngaku tuh. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'bati kiblati wal Qur'anu imami wal muslimina wal muslimati ikhwani. Tuh ngaku tuh kita tuh. Tapi benar nggak nih prakteknya selama kita hidup di dunia? Benar-benar nggak kita jalani situ? Kita ngaku Allahu Rabbi,
Benar nggak kita urutannya? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Belum tentu tuh iman kita semantap itu ketika ditanya. Kemudian faqul lahumma bilisanin sahih wa syih wa itiqadin sahih. Jawab itu. Kemudian wa qur raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Tuh, nanti dalam kubur kita jawab begitu. Wa Muhammadun Nabi, kita ridho agama Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Tapi benar gak udah kita jalanin syariat? Padahal syariat itu ada dua. Konsepnya ada dua, ta'abudi dan ta'akuli. Ibadah yang udah gak kita usah protes dah. Salat Zuhur 4 rakaat, udah gak usah diprotes, gak usah dicari sebabnya kenapa mesti 4 ya. Salat subuh 2 rakaat, udah gak usah diprotes. Kalau kulit masih bisa didebatin, rakaatnya gak usah didebatin. Kadang-kadang orang konyol, kenapa salat masih asar 4, kenapa sir, kenapa ini. Udah ikutin aja dulu, ta'abudi aja udah ikutin. Ada memang ibadah dalam konsep syariat yaitu ta'akuli, pakai akal nih kita pikirin nih. Masih bisa tuh boleh kita pikirin. Pertama kita tetap meyakini, kita imani, tapi boleh kita pikirin. Kenapa mesti begitu? Contoh, awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat pertama salat. Wa in fasadat wa in salahat salaha. Apa tuh lupaan itu? Dalilnya apa tadi? Bib, ingetin Bib. Jasadu kullu. Kalau emang amalnya baik, sholatnya baik, semua baik ya Bib. Kalau sholatnya nggak beres, ditanya lagi tuh zakatnya, puasanya, hajinya, semua ditanya. Nah, berarti modalnya kuncinya sholat doang. Ya silakan kalau mau yakin begitu. Qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang mukmin yang dia khusyuk ketika sholatnya. Tapi nggak segampang itu. Kita umur berapa sekarang? 25, 30, 35, 40. Pernah nggak merasa kita sholat saban, kita sholat 5 waktu, kita merasa khusyuk? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan khusyuk itu ada 17. Al-Quran tuh. Kita yakin nggak kita pernah khusyuk? Nah, makanya tadi ada bilang syarat itu ada dua konsepnya, ta'abudi, ta'akuli. Coba kita artikan filosofi sholat. Pernah nggak kita? Konsep syariat khusyuk itu bukan bagian rukun dari orang sholat. Kalau rukunnya itu kan ada takbiratul ihram, kemudian ada niat, ada baca Fatihah, ada ruku dengan tu'manina, sujud tu'manina, duduk di antara sujud tu'manina, tahiyat. Nah itu rukun-rukun tuh. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah ada 17. Ada yang berpendapat 13, ada yang berpendapat 14, terserah dah mau pakai yang mana. Padahal kita ini udah seumuran begini, belum tentu sholat kita khusyuk. Khusyuk sah nggak? Sah aja, orang kan bukan rukun. Rukunnya kan tumanina. Ada satu riwayat begini, sedikit satu riwayat. An Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Dari Abu Hurairah bahasanya Rasulullah masuk ke dalam masjid. Kemudian ada seseorang masuk. Fayadkhula rajulu fasalli. Kemudian masuklah seseorang untuk salat. Summa jaa fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia salat, dalam satu riwayat lain dikatakan salat sunnah 2 rakaat, dia mendatangi kepada Nabi. Kemudian dia mengucapkan salam, Rasulullah menjawab. Farada Nabi, Rasulullah menjawab salamnya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Qala irji fasalli fa innaka lan tusalli. Ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Tuh. Itu hidup di masa Nabi tuh. Dia ngeliat Nabi, dia menyaksikan Nabi, salatnya Nabi, tidurnya Nabi. Perkataannya Nabi masih salah, apalagi kita yang jauh 1400. Kalau kita nggak bernasab ilmu-ilmu kita kepada guru kita, jangan-jangan sholat kita belum benar. Itu yang sebelahan sama Nabi. Apa dikatakan? Irji, ulangin lagi. Fa innaka lan tusalli. Engkau belum sholat. Dia sholat lagi tuh orang.
Kemudian setelah dia sholat lagi, dia kembali lagi kepada Nabi. Apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lan tusalli. Sesungguhnya engkau belum sholat. Dalam satu riwayat dikatakan sampai 3 kali itu Rasulullah ngomong begitu. Akhirnya tuh orang ngomong apa? Walladzi ba'asaka bil haqqi. Demi engkau, demi dia yang mengutus engkau membawa kebenaran. Dia nggak bisa lagi tuh. Ini orang yang sholatnya nggak benar, dia ngomong gitu, ya Rasulullah kayak udah nggak bisa lagi dah sholat sampai lebih dari 3 kali. Fa'allimni, ajari aku. Nah, akhirnya dikatakan disitulah ulama mengelumpulkan rukun-rukun sholat. Salah satunya dari hadis tersebut. Apa yang dikatakan Rasulullah? Idza kuntu lis-sholati fakabbir. Jika engkau berdiri untuk sholat, bertakbir. Ada ulama berani mengartikan takbiratul ihram dengan takbir al-ihram. Takbir yang mengharamkan ketika kita udah bertakbir Allahu Akbar, haramkan untuk berbicara, haramkan untuk memikirkan dunia, haramkan untuk makan, haramkan untuk minum tuh. Ada ulama mengartikan secara filosofi. Nah, yang tadi Anda katakan kita boleh memikirkan gerakan sholat tapi jangan merubah yang udah ada di ketentuan Rasul. Kemudian summakra. Nah, suruh baca tuh kata Rasulullah. Makanya kalau sholat jangan kayak kayak capung cebok. Summakra kama tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran, gak disuruh baca pandang pendek. Jadi khusyuk itu bukan panjangnya satu bacaan, bukan pendeknya satu bacaan. Kata Rasulullah yang mudah, yang kau cintai, yang kau sukai itu bacaan tersebut. Summarka hatta tatma'inna. Nah, hatta tatma'inna raqiya. Kemudian rukuklah sehingga engkau tenang ketika engkau rukuk. Ada di situ disuruh khusyuk sama Rasulullah? Enggak ada. Ada di situ suruh baca-baca sesuatu? Enggak ada. Gerakannya aja dulu yang kita benerin. Kadang-kadang gerakannya aja kita belum bener. Summarfa, kemudian bangkit lagi. Hatta ta'tadilu qa'imah, kemudian bangkit lagi sehingga engkau beritidal. Nah, kita bangkit lagi tuh. Qa'imah, berdiri. Kudu tenang lagi tuh berdiri. Kadang-kadang kita Allahu Akbar, Allahu samiallahu liman hamidah. Gampang banget kayaknya. Padahal itu harusnya ada jeda di situ. Dalam satu riwayat Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah berruku itu, ketika Rasulullah melihat kebesaran arsy-nya Allah. Rasulullah tuh silo tuh, saking besarnya arsy-nya Allah. Coba kita lihat kalau orang silo tuh, lihat tuh gaya. Gaya siapa tuh kemarin yang debat sampai begitu-begitu tuh. Ruku tuh dia tuh, ngeledek. Ya kalau yang dilihat Allah, kebesaran Allah, wajar kita begitu tuh. Kemudian Rasulullah bangkit, samiallahu liman hamidah. Masih dirongok lagi arsy yang begitu agung. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasita bi'asayim ba'du. Kemudian ketika berdiri, itu dihayatin tuh. Itu ada sejarahnya dalam Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah memerintahkan lagi, summasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian kau sujud lagi sehingga tenang ketika engkau bersujud. Ketika di dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah itu memandang kebesaran Allah, Rasulullah sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian duduk lagi, duduk di antara dua sujud sehingga engkau tenang. Apa yang kita baca? Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Doa tuh. Pasrahan kita ketika duduk. Kemudian disuruh sujud lagi, summasjud hatta tatma'inna jalis sajuda. Sujud lagi kita disuruh, diperintahkan sama Nabi. Ketika sujud dengan tenang ketika engkau sujud. Nah, kemudian duduk datu baru data. Kata Rasulullah, summa fa'al. Nah, yang begitu tuh. Dzalika fi shalatika kulluha. Yang demikian itu nanti lo praktekkan setiap engkau sholat. Ya itulah yang menjadi konsep para ulama menyusun rukun-rukun sholat. Yang pertama berdiri, kemudian takbiratul ihram. Itu salah satu kewajiban kita. Rukun-rukun sholat yang kalau ditinggalin gak sah sholat kita. Fatihah. Makanya ini punya guru Kiai Haji Syarif Syarbini bin Muhammad Syarbini. Beliau ngajarin suruh baca Al-Fatihah itu 3 bulan. Allah karim. 3 bulan lama banget baca Fatihah doang. Kayaknya kita dengarnya gampang banget gitu kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dijelasin tuh cuma bismillah doang. Bismillah, Allah maknanya apa? Kalau nanti ditambahin ini maknanya apa? Kalau di Madinah tulisan Allah itu kenapa Allahnya nggak panjang? Kenapa melintang fathahnya begitu segala macam? Tuh selama 3 bulan tuh dijelasin. Orang sekarang belum lulus saya udah jadi imam, gampang banget. Padahal kita belajar dulu sampai 3 bulan tuh, belajar baca Fatihah doang. Karena ada perbedaan pola. Kita kepake sekarang Al-Quran Ras Usmani. Ras Usmani udah gampang banget tuh ditanda-tandain tuh. Baru baca Fatihah. Sebab apa? Sebab Fatihah menjadi bagian rukun dari ketika kita sholat. Nah itu tuh nanti yang akan kita bawa ke dalam kubur. Sholat kita udah benar belum? Makanya di dalam kitab Al-Irsyad Al-Ibad, Irsyadul Ibad, karya Syekh Jainuddin Al-Malibari dikatakan orang yang meninggalkan sholat setidaknya ada 15 siksaan yang akan dialami pada saat di dunia, kemudian dia meninggal pada saat sakaratul maut, kemudian di dalam kubur dan di akhirat. Setidaknya ada 15 kata beliau. Yang paling gampang aja, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, Allah hilangkan keberkahan dalam hidupnya. Tuh. Kemudian yang kedua, Allah hilangkan kesolehan pada wajahnya. Kagak enak dilihatnya tuh. Mau dia bahan make upan segala macam, mau dia pakai krim yang glowing segala macam. Kalau dia meninggalkan salat dengan sengaja, Allah hilangkan kesolehannya. Kemudian apalagi Allah nggak kabulin doa dia tuh. Wah kayaknya dikabulin, dia pengen minta aja apa Allah kasih, istidrat aja udah, simpel. Kemudian dia nggak mendapat bagian dari doa-doa orang soleh. Tuh ya Allah, gara-gara nggak dia meninggalkan sholat. Apa sih doa-doa bagian orang soleh? Coba kalau kita dengar, Rabbi filli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat, kita tuh saling ngedoain. Kemudian nanti pada saat dia sakaratul maut, Allah kasih yang namanya lapar yang teramat sangat. Makanya sering kita saksiin tuh orang-orang yang susah matinya, dikasih makan masih mau makan. Padahal lagi sakaratul maut. Jangan-jangan, wallahu a'lam. Yang paling menyeramkan lagi siksanya ketika dia sakaratul maut dikasih haus yang teramat sangat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan seandainya dia meminum air selautan, nggak hilang tuh dia punya dahaga. Ya Allah. Karena apa? Ninggalin sholat. Itu baru sakaratulnya tuh. Nah akhirnya nanti ketika dia dikubur, aduh ya Allah, Allah gencet. Kalau orang yang beriman, Allah lebarkan sampai 30 hasta. Ada yang mengatakan 70 hasta, 50 hasta. Kalau ini digencet, liang lahat berapa sih? Setengah meter nggak ada, dimiringin muka kita, nyiumin ke apa tuh? Arah kiblat, nyium tanah. Itu udah begitu sempit, digencet. Dalam satu riwayat dikatakan sampai tulang rusuknya itu saling menyimpang tuh, kretek. Allah kalian. Kemudian setelah itu nggak selesai, Allah bakar lagi tuh. Dia punya kuburan itu ngeluarin api. Nah ini yang paling dahsyat lagi nih, Allah kirimkan satu makhluk yang berbentuk ular. Makanya ada orang pernah bertanya kan, dok emang ada ular naga? Ada. Nanti di dalam kubur tuh orang yang nggak sholat dikirimin naga tuh. Matanya bola api, kemudian dia punya kuku itu terbuat dari besi. Nah itu tugas dia nanti tuh ngelilit dan nabokin tuh orang yang gak sholat sampai terpendam 70 hasta. Seandainya 70 hasta itu satu hastanya 50 kali 70 berapa? 350 meter sekali getok. Allah karim. Makanya pernah ada satu riwayat di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika Khalifah Abu Bakar dipanggil, ini ada seseorang. Wahai Sayyidina Abu Bakar, ini orang lagi sholat, orang meninggal, kemudian dibungkus kain kapan, lagi mau disolatin, bergerak tuh kain kapannya. Didatangi sama Sayyidina Abu Bakar ketika dalam disolatan, pas dibuka ada ular tuh lagi ngelilit, lagi makan itu orang yang udah meninggal. Ketika digetok itu ular mau dimatiin, itu ular bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah mengirimkan aku, Allah mengutus aku untuk nih orang yang nggak pernah sholat. Nanti sampai dikubur nih ular ngikutin. Ya Allah ya kalian. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, famili kita, saudara kita, tetangga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, kakek nenek kita, nanti kelak keturunan kita,
Jangan pernah dah kita ninggalin sholat. Makanya ada doa, Allahumma ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Mudah-mudahan keturunan kita orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Itu dia yang dapat Al-Baqi sampai, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Kita doakan buat sahibul haulnya, mudah-mudahan mewariskan anak-anak yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin bayar zakat, rajin ngaji. Terutama sholat dulu dah. Sholat kita benerin dulu. Sholat kita rapiin dulu. Kita pahami setiap gerakannya, kita maknai setiap bacaannya, sehingga timbul tutmainnah, sehingga timbul kekhusyuan dalam diri kita ketika kita melaksanakan sholat. Sebab khusyuk bukan dinilai dari sekadar gerakan. Khusyuk adalah bagian dari hati, dan manifestasinya pada gerakan kita. Itulah khusyuk yang sebenarnya, menundukkan hati kita, merendahkan hati kita, memberikan kepatuhan kita, ada perasaan takut ke kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu ulama ahli sufi, ketika dia sudah berdiri untuk sholat, dia merasa berdirinya dia itu ada di hadapan Allah. Kanannya dia adalah surga, kiri dia adalah neraka, belakang dia adalah malaikat maut. Ketika orang sudah berpikir seperti itu, dia dihadapkan di sejadah, dia menganggap sejadah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Mungkin kita nggak sampai ke makom situ. Mungkin kita nggak sampai ke makom seperti Sayyidina Ali ketika dia tertancap panah, ketika hendak dicabut panah tersebut, apa dikatakan Sayyidina Ali? Nanti cabutlah panahku ketika aku sedang sholat. Mungkin kita nggak sampai ke situ, tapi setidaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang menerima langsung perintah sholat melalui Isra Mi'raj, jadikan salat kita seperti mi'rajnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saja dan sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustaz Hasim Haq. Lanjut dikit oleh guru kita Habib Husain bin Abdurrahman bin Syekh Bakar. Pada beliau al-waqt ba'ali tafaddal masykur. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal qulub bi dzikrihil maqamil mahmud wa liwa'il ma'qud wa syafa'atil uzma yaumas syuhud maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik wa karim ala tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, habaibuna bil khusus Habib Yahya Al-Idrus dan Ustadz Hasim Haq, semoga Allah memanjangkan usia beliau fi khairin wa lutuf wal afiyah. Tidak lupa pula sahibul hajah Mas Wiwit yang kebetulan mengadakan hall ke-11 Ibu Katami binti Gamin dan hall ke-1 Bapak Boimin bin Nonya, orang tua dari teman kita Mas Wiwit. Semoga apa yang diniatkan oleh Mas Wiwit berupa tahlil, pembacaan maulid, semua dihadiahkan kepada orang tua beliau, sehingga kuburan beliau raudhah min riyadil jinan. Insyaallah dijadikan oleh Allah kuburannya ada satu pintu kuburan yang menyambung kepada kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja, singkat saja ya, biar barokah, walaupun 5 menit mungkin ya. Al-Bakir sedikit membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira bagi orang yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, akan tetapi ketika di dunia ada mungkin sedikit golil adab, sedikit kurang bakti kepada orang tuanya, maka ada penghapusan dosanya, yakni dengan cara mendoakannya, maka terhitung dia sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, jika seseorang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dalam keadaan dia dulu durhaka kepada orang tuanya, maka yada'u lahuma, kemudian dia mendoakan kedua orang tuanya dengan cara mengadakan seperti tahlil atau pembacaan maulid, dihadiahkan kepada orang tuanya. Yaktubuhumullahu minal barin, maka Allah akan
catat dia sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Semoga kita semua insyaallah dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, sebenarnya orang tua itu tidak melihat anaknya itu senang ketika diberikan uang yang banyak, tidak. Memang senang, tapi tidak sesenang ketika anaknya itu taat kepada Allah. Puncak kesenangan orang tua itu ketika anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk kita semakin banyak ibadah. Fungsinya apa? Semakin banyak ibadah, maka semakin kita mengirimkan pahala kepada orang tua kita. Terlebih-lebih sudah meninggal. Itu di alam barzakh, orang tua kita itu ketika kita bermaksiat, itu seperti orang-orang di dunia itu mengatakan kalau ada orang anak yang jelek diomongin ke orang lain. Begitu juga ayah orang tua di alam barzakh itu ketika anaknya berbuat jelek maksiat itu diomongin sama teman-teman yang lain. Jadi malu orang tua di alam barzakh sana. Maka jangan gara-gara kelakuan kita orang tua kita malu di alam barzakh. Maka penting ibadah yang banyak, ya, taubat lagi. Kebetulan ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu kata para ulama cerminan bagi Ramadan. Kalau kita bulan Rajabnya ahli taat, ibadah luar biasa, taat, istighfarnya luar biasa, kelak di Ramadan dia akan taat, ya, dia akan menganggungkan bulan Ramadan. Maka penting kembali lagi kepada Allah, ya. Jangan pernah putus asa. Kata Imam Ghazali, putus asa dari rahmatnya Allah itu min akbarid dunub, termasuk dari dosa besar. Antum putus asa kemudian menghalangi antum berbuat hijrah, pengen tobat, pengen hijrah karena dosa, waduh mustahil dah ana bisa diterima dosa ana, soalnya dosa ana banyak banget, ya. Akhirnya dia malas untuk berbuat ketaatan. Nah, ini min akbarid dunub, termasuk daripada dosa besar. La tai'as minallah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, ya. Terus berharap kepada Allah. Terus kalau doa, ya, antum kalau doa itu jangan dikasih had, batasan, tapi doa yang banyak gitu, doa yang banyak, insya Allah gara-gara doa kita yang banyak, insya Allah dia dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, idza da'a falyu'addim doa'ahu. Kalau antum berdoa, hendaknya perbesar harapan kalian, no? Jangan tanggung-tanggung kalau doa. Kalau doa misalkan ya Rob, ana minta